Buat kalian yang mau kerja di Jepang, jangan sampai nggak tahu bahwa gaji di Jepang itu ada dua macam. Ada yang namanya GQ, juga ada yang namanya GQ. Apaan tuh GQ dan GQ ya kan? Terus lebih untung mana nih buat kita para hamba yen ya kan? Tonton terus sampai habis untuk penjelasan selengkapnya. Let's go. Assalamualaikum Fatinoha Degosaru. Jadi di video kali ini gue pengen sharing mengenai pembayaran gaji kalau misalkan nanti insya Allah ya kalian udah pada kerja di Jepang gitu ya kan. Jadi yang sesuai udah sedikit gue kasih tahu di depan tadi, gaji di Jepang itu ada dua macam. Ada yang namanya GQ, ada yang namanya GQ. GQ itu artinya menurut gue ya lebih gampangnya kalau misalkan mau diinget nih, J-nya itu dari kata jam. J itu artinya kan jam ya. Sedangkan Q itu diambil dari kata Kyuryo sih menurut gue ya. Jadi kayak GQ, gaji per jam gitu. Sedangkan GQ itu G-nya dari kata Getsu yang artinya bulan. Sedangkan Q-nya dari Kyuryo sama. Jadi kayak gaji per bulan gitu. Itu sih menurut gue ya. Gue nggak tahu ini gue ngarang sebenarnya. Cuma biar lebih gampang gue inget daripada kebolak-balik. Jadi GQ itu gaji per jam, GQ itu gaji per bulan. Nah, GQ ini kalau di Indonesia mungkin sama kayak part time ya gitu bahasanya lah. Jadi gaji sebulannya itu tergantung sama jam kerja selama 1 bulan itu. Sedangkan yang GQ ini gajinya itu mau berapapun jam kerjanya selama 1 bulan itu tetap sama coy. Nah contohnya misalkan dalam 1 bulan itu 20 hari kerja ya. 1 hari kerja itu 8 jam. Kalau misalkan GQ itu kayak gua ini GQ ya. GQ itu mau berapapun hari kerjanya itu tetap sama. Dapetnya ya 18 mang gitu. Mau 20, mau 25, mau 15, mau 10 hari itu tetap gajinya sama coy. Sedangkan kalau yang GQ itu ya tergantung sama jam kerjanya. Jadi misalkan tadi 20 hari dikali berapa 8 berarti 160 jam dan dikali gaji per jamnya gitu. Misalkan gaji per jamnya itu 1000 berarti total gajinya selama 1 bulan itu 160.000 yen. Contoh 1000 yen ini buat temen gue yang pemagang udah tahun ketiga kerja di Jepang ya. Jadi awalnya itu dia katanya dapat 965 deh kalau nggak salah sejamnya. Setahun setelahnya naik dan sekarang itu naik jadi 1000 yen per jam. Jadi GQ dapat 160.000 yen, sedangkan GQ itu dapat 180.000 yen. Mungkin di kasus yang tadi itu gue sebagai yang GQ ini, yang gaji per bulan ini, gue itu lebih di atas daripada yang GQ. Tapi di tahun lalu bulan September 2021 itu 1 bulan itu 192 jam. Jadi tanggalnya itu putih semua. Hari liburnya itu ya cuma hari Minggu. Ya di situ GQ menang daripada yang GQ. Karena yang GQ itu dapat 192.000, sedangkan gue dapat 180.000. Jadi lebih untung yang GQ apa yang GQ nih, ya kan? Menurut gue sih lebih untung yang GQ ya. Yang gaji per bulan itu dipatokin gitu, mau berapapun jam kerjanya. Karena tahu sendiri kan, libur di Jepang itu panjang-panjang coy. Kayak misalkan tahun baru itu hampir 2 minggu. Terus ada juga namanya Golden Week itu di bulan 5 sekitar 10 hari. Ada liburan musim panas itu hampir 2 minggu juga. Nah kalau misalkan libur panjang kayak gitu tuh teman-teman gue yang Jisusei itu pada aduh libur lemes gitu, karena gajinya itu ya berkurangnya tuh jauh banget gitu. Contoh kasus lagi, gue kemarin sempet karantina 2 minggu di rumah ya, di Apato, karena ada rekan kerja gue yang covid dan gue juga dirumahkan. Itu gajinya tetap coy, tidak berkurang. Tapi sedangkan temen gue yang GQ itu ya mau nggak mau dia gajinya sesuai jam kerja selama 1 bulan. Sedih coy, sedih. Nah buat kalian yang mau kerja di Jepang, lebih baik tanya dulu awalnya gitu, gajinya itu GQ apa GQ. Biasanya di kontraknya itu kelihatan GQ apa GQ kalian dapat ya. Kalau misalkan bisa milih nih kayak temen gue, jadi temen gue itu
ada yang di perusahaan lamanya itu bisa milih coy, GQ apa GQ. Kalau misalkan kalian bisa milih antara GQ sama GQ dan 1 bulannya itu hampir sama gitulah rata-ratanya, mendingan ambil GQ sih. Tapi lihat dulu GQ itu sejamnya itu berapa, sedangkan GQ itu sejamnya berapa. Kalau misalkan hampir sama ya lebih baik GQ sih. Cuma kalau misalkan ada juga kasus gitu kayak misalkan GQ lebih gede gitu ya kan, jauh lebih gede, mendingan GQ. Soalnya di tempat gua ada yang kan, kalau gua kaisain kayak pegawai perusahaan gitu. Terus ada juga kayak outsourcing itu gajinya lebih gede daripada yang kaisain coy. Tapi dia itu gajinya per jam. 1 jamnya itu 1.300. Kalau misalkan ya sebulan itu dia dapat 25-an gitu lah, sedangkan ya gua 18. Jadi ya pinter-pinter lah gitu ya. Tapi ya kebanyakan perusahaan itu nggak bisa milih sih kita. Kalau misalkan pegawai perusahaan itu biasanya ditaruhnya ya GQ gitu, gaji bulanan. Sedangkan kalau misalkan arubaito tuh part time. Terus pemagang sama outsourcing itu ya biasanya dipatokinnya GQ gitu. Cuma ya bisa juga kayak misalkan ada temen gue yang dari outsourcing itu udah kerja di sini 6 bulan, itu diganti jadi pegawai tetap dan dia dapetnya GQ. Ya untung nggak untung sih sebenarnya. Jadi segitu dulu video sharing gue kali ini. Like kalau misalkan kalian suka, dislike juga nggak apa-apa kalau misalkan kalian nggak suka. Yang penting bantu gue subscribe biar channel ini makin berkembang dan gue makin semangat bikin konten-konten kayak gini lainnya, oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.